Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gaza Gifari dengan NIM 203020212061. Saya mahasiswa Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS Statistik Pendidikan oleh Ibu Asih Utami, SPD MPD. Untuk materi yang saya bahas yaitu tentang uji statistik non-parametrik. Yang pertama, sejarah statistik non-parametrik. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi atau distribution free statistic dan uji bebas asumsi atau assumption free test. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk ranking. Kemudian, pengertian statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran atau distribution free. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil, n lebih kecil dari 30. Kemudian, keunggulan statistik non-parametrik. Untuk poin A, asumsi dalam uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Jika pengujian data menunjukkan bahwa salah satu atau beberapa asumsi yang mendasari uji statistik parametrik, misalnya mengenai sifat distribusi data, tidak terpenuhi, maka statistik non-parametrik lebih sesuai diterapkan dibandingkan statistik parametrik. Untuk poin B, perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil penelitian segera dapat disampaikan. Untuk poin C, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Untuk poin D, uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Misalnya, jika data telah diukur menggunakan skala pengukuran yang lemah, nominal atau ordinal. Untuk poin E, efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Untuk macam-macam uji statistik non-parametrik ada dua macam, yaitu yang pertama uji median dan yang kedua uji korelasi peringkat Spearman. Baik, yang pertama uji median atau median test. Uji median adalah metode non-parametrik yang paling sederhana. Uji median ini adalah merupakan prosedur pengujian apakah dua atau lebih populasi dari mana sampel independen diambil mempunyai median yang sama. Untuk menyederhanakannya, hanya akan dibatasi pada dua sampel saja. Sebenarnya prosedur ini dapat dengan mudah diperluas untuk 3 sampel atau lebih. Uji non-parametrik ini dipergunakan untuk menentukan signifikasi perbedaan antara median dari dua populasi yang independen. Hipotesa nihil yang akan diuji menyatakan bahwa
Populasi dari mana dua sampel itu diambil mempunyai median yang sama. Hipotesa alternatifnya menyatakan bahwa dua populasi itu mempunyai median yang berbeda. Uji median tidak memerlukan anggapan-anggapan tertentu tentang dua populasi dari mana sampel diambil. Untuk keperluan uji median ini, perlu ditentukan atau dihitung lebih dahulu median dari kombinasi distribusi sampelnya, atau overall median. Kemudian, untuk setiap grup, dihitung frekuensi nilai yang terletak pada atau di atas overall median dan yang terletak di bawah overall median. Bila N1 dan N2 adalah jumlah pengamatan dalam dua sampel, dapatlah dipergunakan tabel 2x2 sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya. Untuk kolom pertama ada jumlah skor, untuk kolom kedua grup 1, untuk kolom ketiga grup 2, dan untuk kolom keempat ada total. Yang pertama, jumlah skor di atas overall median. Untuk grup 1-nya A, untuk grup 2 B, dan total A plus B. Kemudian yang kedua, di bawah overall median. Untuk grup 1 C, untuk grup 2 D, dan total C plus D. Total untuk grup 1 A plus C sama dengan N1. Untuk grup 2 B plus D sama dengan N2. Kemudian total N1 plus N2. Apabila hipotesa nihil benar, berarti bahwa dua populasi dari mana sampel diambil mempunyai median yang sama. Dapat diharapkan bahwa setengah dari skor masing-masing sampel akan terletak di atas dan setengahnya akan jatuh di bawah median. Dengan perkataan lain, dapat diterapkan bahwa A sama dengan C sama dengan 0,5 N1 dan B sama dengan D sama dengan 0,5 N2. Kemudian, bila N sama dengan N1 plus N2, lebih besar frekuensi yang diharapkan dalam salah satu sel sekurang-kurangnya 5. Dapatlah dipergunakan uji dengan uji statistik yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. X kuadrat N dalam kurung AD min BC tutup kurung dikurang N per 2 tutup kurung kuadrat per A plus B, C plus D, A plus C, dan B plus D yang mempunyai derajat bebas 1. Kriteria keputusan pengujinya adalah HO diterima apabila X kuadrat lebih kecil sama dengan X kuadrat A dibagi D dikali B dikali L. HO ditolak apabila X kuadrat lebih besar dari X kuadrat A dibagi D dikali B dikali L. Contoh, misalnya kita ingin menyelidiki apakah upah untuk pekerja wanita mempunyai median yang sama dengan upah untuk pekerja pria. Hipotesa nihilnya mengatakan bahwa pekerja wanita sama dengan median upah untuk pekerja pria. Hipotesa alternatifnya mengatakan bahwa median upah untuk pekerja wanita berbeda dengan median upah untuk pekerja pria. Untuk tujuan penyelidikan ini, kemudian diambil dua sampel berupa upah dari 14 pekerja wanita, N1 sama dengan 14, dan upah dari 16 pekerja pria, N2 sama dengan 16, dan diperoleh informasi sebagai berikut. Besarnya upah dalam ribuan rupiah dari dua grup pekerja. Untuk pekerja wanita, yang pertama 56 dan 16, yang kedua 52 dan 15, yang ketiga 40 dan 15, yang keempat 38 dan 14, yang kelima 28 dan 13, yang keenam 19 dan 12, dan yang ketujuh 18 dan 10. Untuk pekerja pria, yang pertama 56 dan 23, yang kedua 55 dan 21, yang ketiga 41 dan 29, yang keempat 31 dan 17, yang kelima 28 dan 16, yang keenam 25 dan 13, yang ketujuh 24 dan 12, dan yang kedelapan 24 dan 9. Overall median atau median dari kombinasi grup sama dengan 20. Kemudian dapat dibuat tabel 2x2 sebagai berikut. Bisa diperhatikan untuk tabelnya,
Pada kolom pertama ada frekuensi upah, kolom kedua ada pekerja wanita, kolom ketiga ada pekerja pria, dan kolom keempat jumlah. Yang pertama, frekuensi upah, yaitu di atas overall median. Untuk pekerja wanita 5A, untuk pekerja pria 10B, dan untuk jumlahnya 15. Yang kedua, di bawah overall median. Untuk pekerja wanita 9C, untuk pekerja pria 6D, dan jumlah 15. Kemudian jumlah untuk pekerja wanita yaitu 14, untuk pekerja pria 16, dan untuk jumlah terakhir 30. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh X kuadrat sama dengan 30 dalam kurung 9 dikali 10 dikurang 9 dikali 5 dikurang 30 per 2 tutup kurung kuadrat per 5 plus 10, 9 plus 6, 5 plus 9, dan 10 plus 6 sama dengan 30 dalam kurung 90 dikurang 30 dikurang 15 tutup kurung kuadrat per 15 dikali 15 dikali 14 dikali 16 sama dengan 60.750 per 50.400. Didapat hasilnya 1,205. Nilai kritis pada A sama dengan 0,05 dengan derajat bebas 1 adalah 3,841. Oleh karena itu, maka tidak cukup alasan untuk menolak hipotesa nihil. Dapat disimpulkan bahwa median dari upah pekerja wanita tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan median upah pekerja pria. Ujian median adalah mudah dan sederhana penggunaannya. Karena kesederhanaannya, prosedurnya hanya dipergunakan apabila uji parametrik tidak dapat diterapkan. Uji median dikenal sebagai low power test, terutama dibandingkan dengan uji parametrik. Agar memiliki keampuhan yang sama bila dibandingkan dengan uji parametrik, maka ukuran sampel harus diperbesar. Kemudian, metode korelasi jenjang Spearman atau rank correlation method. Metode korelasi jenjang ini dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel di mana dua variabel itu tidak mempunyai joint normal distribution dan conditional variance tidak diketahui sama. Korelasi rank dipergunakan apabila pengukuran kuantitatif secara eksak tidak mungkin atau sulit dilakukan. Misalnya, mengukur tingkat moral, tingkat kesenangan, tingkat motivasi. Untuk mengukur tingkat rank correlation, koefisiennya yang dinotasikan dengan RS, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur, hubungannya diberi jenjang. Bila ada nilai pengamatan yang sama, dihitung nilai rata-ratanya. Yang kedua, setiap pasangan jenjang dihitung perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan setiap pasang jenjang tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Dan yang keempat, nilai RS atau koefisien korelasi Spearman dihitung dengan rumus RS sama dengan 1 min 6 sigma NI sama dengan 1 DI kuadrat per N dalam kurung N2 min 1. Di mana DI menunjukkan perbedaan setiap pasang rank dan N menunjukkan jumlah pasangan rank. Hipotesa nihil yang akan diuji menyatakan bahwa dua variabel yang diteliti dengan nilai jenjangnya itu independen. Tidak ada hubungan antara jenjang variabel yang satu dengan jenjang dari variabel lainnya. HO banding RS sama dengan 0. H1 banding RS tidak sama dengan 0. Kriteria pengambilan keputusannya adalah HO diterima apabila RS lebih kecil sama dengan P, S dalam kurung A, dan HO ditolak apabila RS lebih besar dari P, S dalam kurung A. Untuk N lebih kecil dari 30 dapat dipergunakan tabel nilai T,
di mana nilai T sampel dapat dihitung dengan rumus T sama dengan RS akar N-2 per 1 RS kuadrat. HO diterima apabila min TA per 2 banding N-2 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan A per 2 banding N-2. HO ditolak apabila T lebih besar dari T A per 2 banding N-2 atau T lebih kecil min TA per 2 banding N-2. Baik, itu tadi materi penjelasan saya tentang uji statistik non-parametrik. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.